di sekolah masing-masing gitu ya? Alhamdulillah. Saya ini aja mengapresiasi semua kegiatan yang berkaitan dengan prasiaga, terutama untuk muda PAUD ya. Kita berharap di sini untuk gerakan pramuka khususnya tingkat prasiaga ini baru tahun ini apa gimana Bapak? Berarti ya Bu ya. Jadi anak-anak prasiaga sebelum SD itu sudah dikenalkan pramuka. Sejak berapa tahun jadi berdiri ini? Oh, bertahun ini. Berarti mulai tahun ini ya Bu ya, kita nanti anak-anak kita pakai uji pramuka dong. Masya Allah, pemerintah berarti mulai usia dini sudah dikenalkan gerakan pramuka. Padahal setahu saya Bu ya, SD sudah tidak diwajibkan pramuka. Itu anak saya loh ya yang saya tahu. Jadi SD sudah diwajibkan pramuka tetapi pilihan. Nah ternyata mulai sosialisasikan lagi, berarti sebelum SD sudah ada prasiaga. Alhamdulillah, jadi sebenarnya gerakan pramuka itu sejak dahulu sudah bagus sekali ya Bu ya. Kita dikenalkan untuk kedisiplinan, untuk kepemimpinan ya. Ternyata pas tahun lalu itu kayaknya sudah tidak diwajibkan untuk anak SD untuk pramuka. Nah ternyata tahun ini mulai diberlakukan lagi anak-anak prasiaga malahan. Alhamdulillah. Saya senang, kenapa ya Bu ya? Saya senang karena saya kebetulan akhirnya hari pramuka. Jadi setiap saya ingat saya dulu waktu saya SD, SMP, karena kami di lingkup kecil saat waktu saya bersekolah dulu di lingkup kecil di lingkungan Pertamina. Jadi namanya pramuka itu selalu kemah dari kelas 4 SD itu sudah mulai dikenalkan kemah. Kami kemah, jadi setiap kemah kalau ulang tahun pramuka saya selalu dirayain gitu sama guru-guru saya. Jadi teman-teman saya itu di sekolahan sampai sekarang itu pasti hari pramuka atau ulang tahunnya hari ini gitu. Jadi sekarang saya senang kalau pramuka dari prasiaga dilakukan itu alhamdulillah gitu ya, jadinya melatih semua anak-anak untuk melatih disiplin, terutama ya bunda-bunda PAUD. Jadi bunda-bunda PAUD, bunda TK, jadi mengenalkan anak-anak hal sepele saja sebenarnya. Disiplin apa? Disiplin waktu. Bagaimana dilatih sholat, kalau kita yang muslim, sholatnya tepat waktu. Kemudian disiplin apa? Disiplin tentang membuang sampah. Sepele-sepele aja deh kayaknya ya. Nggak usah yang kayak kemah, ngapain gitu yang dari 7 kebiasaan anak-anak usia PAUD itu kan sudah ada senamnya lagi. Itu kayaknya sudah terwakili kita kan, supaya bunda-bunda PAUD mengkondisikan anak-anak kita untuk bunda PAUD-nya pun harus juga disiplin ya enggak? Ya? Bunda PAUD harus ceria. Jadi kalau ceria itu apa? Jadi dari dalam diri kita ya, dari dalam diri kita sendiri kita ceria, bahagia. Dengan cara apa? Kita bunda-bunda PAUD di rumah, otomatis dengan ke sekolah tentu di rumahnya dikondisikan bersama keluarga, bersama suami, tentu harus bisa berdamai, ya enggak? Jadi mukanya dari ceria. Apalagi di usia-usia seperti kita ini ya Bu ya, lebih muda lagi. Kalau kita terbentur ya Bapak, tentu kalau kita terbentur dengan masalah baper sedikit sudah beda ya Pak, benar Pak. Saya merasa suami di rumah Bapak ya, kalau Bapak Kamsu ya gitu di rumah udah ngomongnya udah agak tinggi sedikit, itu saya sudah baper ya Bu. Itu akibatnya apa? Saya keluar tuh dari mukanya nggak ceria gitu ya. Ya Pak Bu? Ya. Kalau suami kita, bapak-bapak itu kan bapak-bapak di sini ya, kalau sudah bapak sama
ya gimana sih udah ngomongnya kita ngomong udah ceria, makanya Bu ya insya Allah nanti bunda-bunda PAUD saya kenalkan dengan ilmu makna rezeki. Jadinya kita memuliakan istri, memuliakan suami ya Bu ya, itu akan berpengaruh untuk kita selanjutnya. Kita keluar rumah, kita ketemu apalagi kita buru-buru ketemu anak-anak. Kalau kita mukanya tidak mukanya cemberut, itu kan berpengaruh terhadap kita berinteraksi dengan anak-anak itu ya. Jadinya setiap kita langkah, setiap kita mau tidur, kita selalu minta, apalagi ini banyak ibu-ibu, kita selalu minta ridho kepada suami kita. Mau tidur, bapak minta ridhonya, mau berangkat minta ridhonya, iya kan? Ya boleh kita sebagai bunda-bunda PAUD semua minta itu begitu ya Pak, setuju nggak Pak? Itu gimana? Itu ya, jadi ada sekarang ya mau tidur Bu minta ridho, Pak minta ridho. Kita ridho suami kita loh, ridho suami kita nanti semua ridho bapak-bapak ini. Begitu ya Bu? Itu ya Bismillahirrahmanirrahim ya Bu ya. Belum terbiasa, mulai dari sekarang tidak ada yang terlambat. Saya juga begitu Bu, baru tahu ilmu tentang ridho suami setelah usia saya punya anak 3. Anak saya 3 udah besar, baru saya oh iya ridho kitanya ridho suami. Kita mau cari kata surga semua kan ridho suami. Kalau suami ridhonya berat Bu, suami kita ini ridhonya ridho ibunya ya Bu ya. Jadi sampai ibu kita meninggal itu suami harus bakti kepada ibunya, orang tua terutama ibu ya kan. Kalau kita tidak tanggung jawab orang tua, ridhonya apa? Suami. Berarti kan dengan ridho suami kita keluar rumah dengan ceria, bertemu dengan anak-anak didik kita dengan ceria, bahagia, tidak ada beban. Semoga bisa dilakukan ya Bu ya. Semoga nanti pengenalan Prasiaga ini terutama buat ibu Bunda PAUD, guru TK, guru KB bisa diserap semua materi-materi yang disampaikan nanti bisa diserap kemudian bisa disampaikan ke anak-anak ibu kita dengan ceria. Yang penting itu apa? Dengan senang kita menyampaikan ke anak-anak. Gitu ya Bu? Saya kesini juga Bu, kenapa saya bisa ceria? Karena dari pagi suami saya, bapaknya menyenangkan hati saya. Makanya sampai saya berdiri di sini, saya bisa ceria. Kenapa Bu? Baru gajian Bu. Alhamdulillah ya Bu, begitu juga ya. Kalau dari semua dikasih ke kita bahagia. Yang penting, nah suami juga suami menyerahkan semua gaji sama ibunya. Jadinya suaminya ceria, bahagia. Ya Bu. Begitu Pak Camat? Bagaimana Pak Camat? Malu gimana? Yang lain aja Pak. Hasilnya semua ke ibu ya. Kalau insya Allah kalau rezeki dari suami ke ibu semua Bu, rezeki suami itu semakin banyak ya Bu ya. Itu mempengaruhi jiwa ibu semua ya Bu ya. Kalau suami ngasih gaji, ngasih nafkahnya semua ke ibu, otomatis rezeki semua bertambah, istri juga ceria. Itu mah yang pertama. Nanti ibu udah tahu nanti pelan-pelan kita pelan-pelan tidak ada yang pertama, pelan-pelan kita belajar ya Bu ya. Kita memuliakan suami, kemudian memuliakan istri, insya Allah nanti ke depannya memuliakan anak kita, anak didik kita, anak tetangga kita doakan semua ya. Anak kita, jadi kita memuliakan tidak hanya untuk hidup kecil aja. Anak kita, anak didik kita, anak tetangga kita, anak teman-teman kita semua. Ya Bu ya, insya Allah anak-anak kita semua dari anak usia dini sampai anak remaja semua sampai di sini mempunyai akhlak karimah yang baik ya Bu ya. Anak soleh-solehah semua yang kita harapkan bisa membangun masa depan
lebih baik lagi. Amin. Dengan izin Allah, dengan ridha Allah, semoga acara kegiatan gelar ajar bagi peminat Prasiaga KB, SPS dan TK, belajar, bermain dan berbagi untuk Prasiaga Ceria, Kuarang Sukomoro dan Mentoro Nadi. Saya buka. Semoga acara berjalan lancar, semua sehat ya. Pemberi materi juga sehat dan tujuan yang kita inginkan bisa tercapai. Jadi kita berdua ceria. Nah, kesini sudah itu suami belum ini. Nanti itu disiplin nah, sekalinya di rumah pada nggak disiplin ya Bu ya. Bismillah, dengan kegiatan ini semoga bisa membangun anak-anak agar kita bisa berkarakter, tumbuh, soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi